La ba'sa biha. Sa'altu Syafi'i 'anil qiraati 'anil kubri. Aku bertanya kepada Imam Syafi'i membaca Al-Qur'an di kuburan. La ba'sa biha, enggak apa-apa. Ini kan yang berbeda-beda pendapat. Saya aja baru mendalami itu kemarin-kemarin. Ya 5 tahun yang lalu lah. Talqin mayit itu gimana? Talqin mayit? Enggak, kata saya mah iya aja, biarin, memang berbeda pendapat. Tapi ternyata bagus kok Pak. Karena ada asarnya, kecuali tidak ada asar. Pertama, idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqraun. Kan Bapak sholat juga berarti kan baca di situ apa? Baca Al-Fatihah. Itu kita rinci ya. Ini jangan supaya Bapak hilang was-was dan keraguan. Saya juga dulu orangnya ragu. Karena kemudian saya mencari dan menulis bukunya, ya sudah tidak ragu lagi. Ngapain diraguin? Ma min rajulin yazuru qabru akhihi wa yajlis indahu illas ini kemana saya share? Illas ta'nasa bihi wa radda alaihi hatta yakum. Kalau Bapak ziarah ke kerabat-kerabat Bapak, yakinin itu ahli kubur itu nyambut gitu. Apalagi Bapak orang saleh. Kalau Bapak orang toleh mah kasih itu bawa minuman mah kagak dia gitu. Selama Bapak duduk, dia ikut mendengarkan, dia ikut, yakinin aja. Kalau Bapak nggak yakin, akhirnya buat Bapak nih secara psikologi saya, kalau Bapak nggak yakin, akhirnya Bapak baca juga setengah nggak yakin. Kan ke situ jatuhnya kalau saya dari sisi psikologi orang, sehingga itu menambah yang kemarin kita bahas apa namanya, yang namanya yakin itu, ainul yakin, hakul yakin, apa kayak urusannya gitu ya. Di situ apalagi ini ada asarnya, kan yang menambah keyakinan karena ada. Coba kalau Bapak ini apa sih pendapatnya, ini apa sih, kalau ragu-ragu kan Bapak akhirnya kurang yakin secara syariat. Tapi kalau sudah ada athar ini, ma min rajulin yazuru qabru akhihi wa yajlis indahu illa sta'nasa bihi wa radda alaihi hatta yakuma. Bacain tuh, datang Bapak disunahkan hari Jumat. Lewat hari Jumat boleh di hari Sabtu sebelum matahari terbit. Masih hitungannya itu. Nanti ada semua di sini. Wa qad dzakara an jama'atin minas salaf annahum awsa'an ay yaqra'a 'inda kuburihim waqtad dafni. Boleh waktu dikuburin baca Quran atau setelah dikubur. Ulama salaf ini cuman satu yang mengingkari, itu pun kemudian diralat menjadi boleh. Siapa? Imam Ahmad bin. Tapi setelah itu beliau melakukan kembali. Pakai kitabnya ini, Kitabur Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Qala Abdul Haq yarwi anna Abdullah bin Umar amara ayyakula inda qabri surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Sekarang kita udah canggih, udah ada ratiban pakai buku tahlilan, ada surah Yasin, ada Al-Baqarah, ada ayat kursi, ada kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, semua lengkap. Bawa bukunya, baca. Jangan pakai Android. Baca Yasin pakai Android, tahlilan, kasihan yang bikin buku. Sudahlah dia nadar buat anaknya, bapaknya, bahwa kalau meninggal ntar 40 hari dibikinin. Begitu Bapak ikut tahlilan, Bapak nggak ambil bukunya biar ngeglontor akhirnya pakai yang dapat pahala si Umay sama Samsul, yang nadarin buku nggak dapat. Beda Pak, Bapak hafiz Quran, tapi kalau ngelihat baca, 2 pahala yang dapetin. Pahala apa? 1 pahala membaca, 2 pahala mata ngeliatin Quran. Nah kalau Bapak bacanya pakai Android, maka yang dapat pahala yang buat aplikasi itu. Kasihan itu yang orang tuanya kepingin bermanfaat dibacain. Saya nyampe ke situ loh Pak.
mikirin nulis gitu. Belum jadi, makanya belum saya share desainnya ke Pak Aryo. Tapi saya lagi mencari celah. Nyampe ke situ saya pikirinnya. Gitu. Ya enggak apa-apa, kecuali memang kehabisan, enggak apa-apa, belum hafal. Tapi saya makin ke sini saya udah nggak mau pakai lagi. Al-Qur'an Android buat saya hanya sekedar kalau lagi di mana-mana nyari, susah nyari kan gitu ya. Ya sudah ngelihat ayat berapa, surah berapa. Karena buat saya Al-Quran adalah Al-Quran. Ya nggak apa-apa, berbeda silakan. Ini kan saya untuk meyakinkan diri. Coba aja Bapak bilang, ini secara psikologi lihat satu baris semua kayak orang main handphone, padahal lagi baca Quran, udah ngebuat seujon orang. Lu bukannya tahlil maka malah main HP. Gue gini-gini baca Quran, baca tahlil, ada tahlilan di handphone gitu. Oh iya, di PDF-in. Salah sangka lagi baik itu. Saya nyampe ke situ, tapi nggak apa-apa, ini karena di forumnya saya buka sama saya ke situ nyampe pikiran saya. Kasihan yang sudah ngewakafin, yang sudah ngebuat buku. Makanya kemarin saya bilang, daripada ngebikin buku kadang-kadang bukunya hancur nggak kepake, mending sedekahinnya sorban, mending sedekahinnya sejadah. Itu sempat kepikiran ke situ saya. Kenapa? Karena banyak sekali buku-buku tahlil yang kemudian nggak dipakai, malah penuh gitu. Yang salah bukan yang ngewakafin siapa? Lah bapaknya. Gitu. Ada kemudian yang menganjurkan membaca Tuhfaz fil qira'ah al qabri syai'an faqala la wasalatu. Ya udah, ini yang tadi perbedaan pendapat tapi sudah dijawab sama bahwa kemudian Imam Ibnu Hanbal sendiri membolehkan untuk membaca apa namanya? Baca di atas makam. Ini nyampe sholat di sana juga seperti apa? Ini sholat si mayit tadi kan isinya itu kan membaca Al-Quran, Al-Fatihah dan doa-doa. Wa qala Hasan bin Sobah mengatakan, sa'altu Syafi'i, aku bertanya kepada Imam Syafi'i anil qiraati indal qabri, aku menanyakan Imam Syafi'i tentang membaca la ba'sa, la apa-apa. Kemudian ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una indal Qur'an. Qala akhbarani Abu Yahya sami'tul Hasan marartu ala qabri ukhti li faqaratu inda ha tabarok, surah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Faja'ani, dan satu hari dia mendatangi rajulun faqala inni ra'aitu ukhtaka fil manam, aku melihat saudara kamu. Jadi saya punya saudara perempuan, misalnya saudara saya perempuan meninggal, ini cerita di sini. Saya sering ziarah ngebacain surah Tabarok atau Yasin dan lain sebagainya. Suatu hari saya nggak datang ke situ. Nah, si ahli kubur ini datang ke papajar kawan saya. Dibilang apa? Jazallahu Aba Ali khairan faqad intafa'at bima qara. Ada yang tadi yang lupa. Jadi dia satu hari, dan ini di mimpi diceritakan bahwa jazallahu Aba Ali khairan, Allah memberikan pahala kepada saya. Karena kenapa? Faqad intafa'tu bima qara. Aku mengambil manfaat yang dia. Jadi ahli kubur itu mengambil manfaat apa yang kita yakinin, Pak. Yakinin, insya Allah. Karena yang pakai saya rujukannya pun bukunya salah satunya Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang banyak dilalah dipakai sama jangan disebutin, ada medianya itu, jangan nyebutin merek gitu. Tapi enggak apa-apa tuh. Dari dilalah ini kemudian saya di sini yakinin, kasihan orang tua, kasihan anak, kasihan abang, kasihan adik kalau kita nggak doain, kitanya nggak yakin. Kasihan, sementara mereka mengambil manfaat. Dan bapak juga tahu umur berapa bapak meninggal, bapak nggak tahu amal ibadah bapak yang mana diterima, bapak nggak tahu, kan gitu. Maka dikasih subsidi terus, bistighfari waladika laka. Lah kok setiap hari ningkat terus nih derajat saya? Nanya ke Nabi, nanya ke Allah dalam hadis Nabi Muhammad itu. Karena kenapa? Bistighfari waladika laka, karena anakmu setiap hari beristighfar untukmu, sedekah untukmu dan lain-lain. Tadi situ yang bapak butuhin itu doang, tak? Kita nggak ada yang lain. Jadi jangan ragukan lagi, udah Bismillah aja, yakinin. Jadi nggak ada lagi yang apa lagi.
Bapak udah meninggal. Yang Bapak kepinginin apa? Begitu malaikat datang disiksa kemudian karena Bapak kurang amal, apa yang Bapak pengenin? Laula akhortani ila, kalau bukan Allah sebentar lagi ajalku sedikit aja, kepingin apa Bapak? Sedekah. Tapi hadisnya sahih bahwa sedekah Bapak boleh. Kalau Bapak meninggal, orang tua Bapak meninggal, kemudian Bapak bersedekah atas nama, satu hari ada perempuan datang ke Nabi, orang tua saya sudah meninggal, dia punya nazar haji, bolehkah saya menghajikan untuknya? Boleh, jadi pahalanya untuk orang tua, bukan pagun. Bapak mah haji lagi nanti, biar dapat dipanggil haji. Ada kemudian orang tua meninggal, kepingin disedekahin atas nama si ibu, boleh nggak Nabi? Nabi bilang boleh, pahalanya sampai, kata Nabi. Bapak kalau nggak yakin berarti menyalahi hadis Nabi. Udah gitu aja, simpel. Begitupun bacaan akhbaroni kana rajulun yaji'u ila qabri ummihi yaumal jumu'ah fayaqra surah Yasin. Satu hari ada laki-laki datang ke makam ibunya setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat laki-laki ini datang ke makam ibunya. Fayaqra surah Yasin, dan kemudian membaca surah Yasin. Hadisnya dari Hasan bin Haytham. Sami'tu Abu Bakrin bin Al-Rawus ibnu binti Abi Nasr binti Mar yaqul kana rajulun yaji'u ila qabri ummihi. Satu hari laki-laki datang ke makam ibunya yaumal jumu'ati, hari Jumat. Kapan berarti? Kemarin. Fayaqra surah Yasin, dan membaca surah Yasin. Kenapa harus diperdebatkan lagi sementara fadilahnya banyak? Kemudian membaca surah Yasin, faja'a fi ba'di ayyamihi faqra surah Yasin. Faja'a fi ba'di ayyamihi faqra surah Yasin. Sebentar aja pagi-pagi datang ke makam, kemudian membaca surah Yasin. Tsumma qala, kemudian dia mendoakan, Allahumma in kunta qasamta li hadhihi surah thawaban faj'alhu fi ahli hadhil maqabir. Ya Allah, kalau kau jadikan bacaan surah Yasin ini adalah memiliki banyak fadilah pahala, jadikan separuh sebagian pahalanya untuk ahli makbarah ini. Bagi-bagi pahala. Falamma kana fil jumu'ati allati taliha ja'at imra'atun faqala anta fulan bin fulana, qala na'am, qalat inna bintan li matat fara'aituha fin naumi jalisatan ala syafiri qabriha faqultu ma ajlasaka hahuna, faqalat inna fulan bin fulana ja'a ila qabri ummihi faqara surah Yasin wa ja'ala thawabaha li ahli al-maqabir fa asabana min ruhi dzalika aw ghafar lana aw nahwi dzalik. Si ibunya ngebagi-bagi pahala. Jadi ini kuburan nih, di sampingnya ada pahala mamangnya, ada pahala si pulan lagi, bukan cuma si ibu. Si anak ngedoain baca Yasin, baca tahlilan di situ tuh. Saya ngomong tahlilan, buku tahlilan mana bukunya tuh? Nih, jangan salah kalah lagi nih. Mau Yasin itu isinya apa? Kayak tabarok kayak apa di situ, misalnya Yasinan kayak Baqarah kayak dan lain-lain baca. Lalu Bapak Joko mendoakan juga agar pahala dari surah Yasin ini, fadilah-fadilahnya untuk si ibu, seperapat untuk Pak Haryo, seperapat lagi untuk Pak Jamil. Pak Jamil di samping udah rononya gitu ya. Maka canggihnya dalam hadis Nabi itu, dalam doa-doa Nabi, wali jami'il mu'minina, semua kena di situ. Apalagi yang baca pas soleh, orang soleh. Tuh gitu, wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat kebagi-bagian. Tuh jangan lupa setiap doa. Maka kalau dalam tawasul kalau gitu, wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat,
pahalanya nyampe. Tuh Pak Haryo punya buku terjemahannya, kita ambil, kita bandingkan di sini gitu. Iqra'u Yasin inda mautakum, bacalah surah Yasin untuk orang yang sudah meninggal. Wa hadha yahtamilu ayyurada qira'atuha 'alal muhtadar inda mautihi mithla qawlihi lakinu mautakum la ilaha illallah. Dalam hadis Nasai dikatakan bahwa ini memang untuk yang sedang sakaratul maut dibacakan Yasin. Yang sudah dikubur pun dibacakan ya. Jadi bisa dua di sini tuh tafsirannya. Seperti Bapak menalkirkan la ilaha wa yahtamilu ayyurada bihil qiraah indal qabri, dan boleh mentalkirkan orang yang sudah meninggal. Maka di kampung-kampung biasanya begitu selesai dimakamkan, ba'da dafni, setelah dikuburkan ada talqin. Abah biasanya talqin. Dalilnya fas'alu lahu tatsbit, berdoalah untuk memintakan tasbit. Wa idza sa'alaka munkar wa nakir, kan kita banyak, dan lain-lain gitu. Sampai ujung-ujungnya nanti seperti apa. Itu kan cuma ratiban. Oh enggak mau pakai itu, mangga, yang penting isinya sama. Teksnya sama, cuman kan Bapak kita bingung kadang-kadang nih. Sekarang aja Bapak masih bingung bacanya apaan sih, padahal ada di ratib-ratibannya. Ratiban tahlilan tuh, ratiban yang tadi talqin mayit ada di buku nanti Pak. Tuh, ada di Majmu' Syarif. Digampangin Pak, udah baca, kalau memang belum bisa daripada bingung. Ya kan diajarin doang gitu. Kayak gitu maksudnya. Simpel Pak. Annahu nadhiru qawli lakinu mautakum la ilaha illallah. Intifa'ul muhtadar bihadis surah lima fiha minat tauhid wal ma'ad. Ada yang menolak bahwa ini buat yang lagi sakaratul maut, bukan yang tadi katanya nggak begitu kan. Tadi kata jangan Yasin, cuma gimana? Udahlah pakai semuanya aja gitu. Cuman kalau si mayit si orang yang mau meninggal sudah mengucapkan la ilaha, udah dulu, tahan dulu, jangan dikasih cek dulu, nyebut kasihan. Nanti di akhir kalimatnya bukan la ilaha tapi nyebut gitu. Ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Udah jam segitu, sayanya telat, mohon maaf. Fatastabsirur ruh bidzalika fatuhibbu liqallah. Senang banget tuh mereka Pak. Kalau seandainya Bapak bisa ngelihat, senang banget. Lalu Nabi yang ngomong bukan saya, kan gitu. Anna hadza amalun nas wa antum qadiman wa hadzan yaqra'una yasin indal muhtadar. Anna sahabata law fahimu min qawlihi iqra'u yasin inda mautakum qira'atuha indal qabri lama akhallu wa kana amru dzaka muntadan masyhuran bainahum. Wa yadullu ala hadza, saya potong-potong, saya kemarin udah ciri-ciriin tuh. Mana yang bagian-bagiannya. Wa yadullu ala hadza aidan ma jara alaihi amalun nas qadiman wa ilal an min talqin al mayyit fi qabrihi, man talqin mayyit. Amalan dari zaman dulu sampai zaman ayuna. Walaula annahu yasma'u dzalika wa yantafi'u bihi lam yakun bi faidah wa kana abatan wa qad suila anil fastahsanahu. Imam Ahmad melakukan istihsan, wahtajja alaihi bil amal, kemudian mengamalkannya Ahmad ibnu Hambal yang dulu tidak melakukan, kemudian melakukan istihsan, metodologi istihsan, kemudian wahtaja alaihi bil amal, dan kemudian melakukan amal itunya. Tak gitu maksudnya, gampang kan, simpel. Maka sekali lagi kedepankan husnudzon daripada yang mau pakai silakan, dah mau pakai silakan. Cuman hampa sekali hidup kita kalau nggak ada gini-gini. Ngedoain orang itu pahalanya banyak. Rumusannya, metodologinya mau gimana mah enggak, yang penting enggak nyalah-nyalahin. Bapak pakai yasinan, nyalahin yang enggak pakai juga Bapak salah. Bapak nyalahin yang pakai yasinan karena Bapak enggak pakai, Bapak salah. Tujuan Bapak doa ke sono, bukan ke sini. Ngapain nyari perhatian ke sini, ke sono? Biar nyampe pahalanya. Capek bahas debat dulu. Nah sekarang Bapak sudah ada dalil-dalil, saya sudah sindir dan suguhkan. Yakin, modal kita keyakinan doang. Karena ini hubungannya bukan lagi dapat duit nggak dapat duit, tapi
Ihda'us thawab hadiyatan baligharatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah. Udah gitu maksudnya. Insya Allah ada manfaatnya banyak. Hadisnya banyak yang mengatakan sahih. Doa anak ke orang tua nyampe, doa orang beriman nyampe. Hadisnya sahih. Nah kalau nggak nyampe berarti kan balik lagi. Nah, kalau nggak nyampe berarti kan dari sini pangkalnya. Adapun metodologinya, caranya, ada orang yang pakai tahlilan. Ini kaifiat doang buat saya. Pangkalnya adalah bapak nerimo apa ora, nerima apa kagak pahala kalau bapak baca Quran atau doa nyampe nggak ke ahli kubur. Saya cuma satu aja pertanyaannya. Pangkal ini akan kemudian saya akan garis tarik benang ke sono. Pahalanya nyampe apa enggak kalau bapak ngedoain orang yang sudah meninggal? Nyampe. Sedekah bapak nyampe enggak? Nyampe. Udah itu dulu ya. Sedekah dan doa dulu. Kalau bapak enggak ngadain tahlilan, tapi kemudian sedekah, keliling kampung ngasih orang makanan, buat si anu pahalanya, nyampe enggak pahalanya? Dengan cara keliling bagi-bagi, atau begitu dapat duit nadarin, kemudian pahalanya buat bapak saya, kemudian bagi-bagi amplop duit sedekah, nyampe ya? Cara tuh. Cara yang kedua, karena bapak punya duit banyak, bapak kepingin ngeumrohin 100 orang. Contoh ini contoh, punya duit Pak. Pahalanya buat bapak saya, nyampe apa enggak? Caranya gimana tuh? Yang satu ngasih makanan, yang satu nyampe ya? Dua cara. Pahalanya kemudian ngumpulin orang-orang, doa bareng-bareng. Kalau ngumpulin orang kan nggak mungkin ngopi ngerokok doang. Mending kita baca Quran yuk, kumpul. Pahalanya niatin buat bapak saya ya. Itu ngapain? Doa kan? Nyampe apa kagak? Apain ribedin? Wah mangga buat saya bebas tadi situ. Kagak nyampe kotaknya. Susah sih ngomong SD begini. Tapi di sini yang saya maksud, yang penting pangkal dan pangkalnya adalah sampai apa kagak? Gitu. Wah, sekarang banyak jadi kewajiban. Jadi orang-orang jadi utang. Ini yang salah. Bukan yang ininya salah, yang salah apanya? Yang ini jangan, yang salah ini kok dibablas habis semuanya. Enggak, yang salah ini siapa suruh utang pinjam ke bank? Kan jadi utang pinjam. Ya gitu ya, Pak. Oknum, ya itu oknum bilangnya. Jarang kayak gitu. Ada orang meninggal tuh gitu kan rata-rata kan. Oh, kemudian kenapa ada 3 hari, 7 hari? Jangan pakai dalil dulu buat saya. Motivasi aja sebenarnya. Selebihnya setiap hari ada zikiran 70, 30, 170. Emang itu minimal. Saya mau tanya sama Bapak, apakah ketika Nabi bilang setiap hari Nabi beristighfar, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 100 kali. Oh, berarti Nabi itu istighfarnya 100? Nah, Bapak kalau ngikutin Nabi harus 100 tepat. Kalau 101 satunya bid'ah. Satu bid'ah menghilangkan pahala. Kasihan banget Bapak. Bapak hidup di zaman Nabi siapa ya gitu. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 25 hari, 100 hari hanya motivasi. Karena jarang orang yang biasanya lupa. Dengan ada kayak begitu jadi anaknya ingat lagi, guyub lagi. Yang tadinya abang adik berantem jadi guyub. Banyak banget manfaatnya. Kan gak semua kayak gitu. Makanya jangan suujon dulu, pakai kedepanin husnuzon. Ketika saya menulis, saya kedepankan husnuzon. Nggak semua kayak gitu. Ini pasti oknum yang kayak begitu. Udah gitu aja sih. Oh, berat Pak. Besar pahalanya, maksudnya nggak berat. Insya Allah ada kebaikannya. Karena yang mereka butuhin itu doang Pak. Pak Mariono punya orang tua, itu doang yang mereka butuhin, nggak ada lagi. Nggak punya duit, jangan utang pinjam. Udah biasa aja. Yang penting doa, syukur-syukur punya. Syukur-syukur punya. Ini yang kita butuhin, nggak ada lagi. Kita berdoa mudah-mudahan kematian kita nanti, sakaratul maut kita nanti mampu mengucapkan la ilaha illallah
Mudah-mudahan kita meninggal nanti kita disolati 40 orang beriman. Syukur-syukur lebih. Nego sama Allah, ya Allah datangkan kepada saya, kepada kami 40 orang yang suci bener-beneran. Bersih, maksudnya bersih. Diterima yang doanya sekali doa itu ya rata-rata santri sih gitu ya. Walaupun tidak semua, tapi insya Allah ya tafaulan. Dan mudah-mudahan begitu kita mati ada yang ngurusin jenazah kita. Dan mudah-mudahan setelah kita mati saudara-saudara kita ingat sedekahnya, ingat sholatnya, ingat doanya, pahala-pahalanya. Kadang-kadang kita banyak egois, yang penting buat gua aja sendiri, buat gue sendiri. Enggak, padahal ngedoain orang berarti ngedoain diri sendiri. Itu aja, ngebanyakin. Makanya banyak masih alhamdulillahirabbil alamin di kita mah masih kagak dilarang ziarah. Silahkan ziarah sebanyak-banyaknya. Ini ziarah Bapak lagi belangsak aja. Akhirnya Bapak lagi pertaubatan datang ke kuburan dikasih ilmu akhirnya. Ilmu apa? Ilmu kanuragan. Enggak Pak, banyakin apa namanya? Ya sekarang Pak Digul aja lagi ziarah ya ke makam orang tuanya sebelum berangkat ya tadi ya. Bagus, izin nama saya nggak bagus ke orang tua dulu. Ya saya masih ada saya mah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila telat tadi. Insya Allah minggu depan kita akan masuk ke tentang teknik. Ada beberapa yang salah kaprah. Hah? Apa? Oh iya, minggu depan kita di sana. Minggu yang akan datang lagi kita akan bahas teknik nguburin yang benar. Beberapa banyak yang salah kaprah. Yang salah kaprah maksudnya berlebihan, ada ini ada itu ada. Itu Pak banyak sekali. Kalau saya perhatikan cara nguburin, teknik nguburin, perkumpulan nguburin, siapa yang siapa etika dan adab doang sih kasihan. Nabi itu saking menghormatin si mayit dahsyat. Bahkan seorang Nasrani Yahudi sendiri pun Nabi berdiri. Itu kan Yahudi, Nabi saya menghormati. Kenapa Bapak nggak menghormati sih? Pelan-pelan ngapa kasihan gitu. Emang Bapak mau? Nggak, sampai mandiin aja itu ada teknik gitu sebenarnya. Nasi uduknya udah adem. Saya rasa ada kita makan bareng dulu. A'iduna bi quwwatika wa aghithuna bi ghawthatika wa amituna bi qadaya hajatina wa maqasidina fi dini wa dunya wal akhirah bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.